Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Pada sarapan belum? Belum. Ada yang masih mantap kan? Saya Bu. Terus bila pada semangat ya. Belum Bu. Siapa yang Mbak Adi ini nggak masuk? Banyak Ibu. Ada siapa aja? Dari Ibu. Ada Jara Bu. Ada Abdul Bu. Abdul kesiangan Bu. Abdul. Bu. Pada kenapa itu? Pada nggak masuk ya? Telat Bu, bukan nggak masuk. Oh, pada telat semua. Iya Bu, telat. Mau kemana pada jauh-jauh? Iya Bu. Apa? Semuanya saya kasih jempol 2 untuk kalian. Yeay. Yeay. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya pada ketua kelompok ketua. Ayo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengajak kalian mengadakan ice breaking dulu. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita melakukan ice breaking. Nah, kalau misalkan Ibu bilang tepuk 1 kali, berarti kalian harus tepuk berapa kali? Kali. Kalau saya bilang tepuk 2 kali, berarti kalian harus tepuk berapa kali? 2. Begitu seterusnya sampai tepuk 5 ya. Ntar kalau misalkan saya bilang tepuk fokus, ntar kalian harus bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mencerna, fokus. Iya, bisa. Bisa. Yuk kita sama-sama dulu ya, sama-sama dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mencerna, fokus. Iya, bisa. Nah, kita tanpa kalian ikutin ya. Kalian bikin sendiri ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mencerna, fokus. Iya. Nah, coba tanpa saya ikutin ya. Kalian bikin sendiri ya. Tepuk 1, Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mencerna, fokus. Iya. Semuanya pada semangat ya. Berarti hari ini kita sudah siap belajar. baik. Generasi hebat yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar akhlak pergaulan remaja menjadi generasi muslim yang berakhlak di era modern. Ya, ini ada pentingnya akhlak dalam pergaulan remaja. Kenapa akhlak itu penting? Karena pergaulan dapat membentuk kepribadian seseorang. Dan lingkungan positif membawa pengaruh baik, lingkungan negatif dapat membawa perilaku yang menyimpang. Nah, waktu pada pas masa remaja kayak kalian ini ya, banyak sekali yang namanya kita tuh berteman dengan orang-orang lain ya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya mau bertanya, apa itu remaja? Yang tahu remaja itu apa? Anak muda. Anak muda, boleh. Ada lagi yang lain?
dampaknya kalau kita berperilaku baik? Ada Bu saya. Ya, siapa Lagi lagi? banyak orang Bu. Ya, boleh. Ada lagi? Nah, ya, kenapa diterima? Oh, boleh, dapat pahala ya. Oke, ada lagi yang lain? Enggak ada. Ya, jadi Tapi lebih tepatnya remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Yang biasa kita kenal dengan masa pubertas. Oke, karena pada masa itu para remaja lebih ke arah pertemanan ya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Nah jadi itu sangat penting, sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Kalau misalkan lingkungannya positif, ya bisa membawa pengaruh baik. Kalau lingkungannya negatif, bisa membawa perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, ada bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja dan apa dampaknya. Nah, di sini ada macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama ada menjalin ukhuwah kepersaudaraan. Nah, dari sini Islam mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan kita sama manusia, ya kan? Tidak boleh bermusuhan, kita harus bersatu. Dalam Islam ada tuh yang namanya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi itu harus ada batasnya. Nah, tidak boleh sampai ada namanya itu perilaku yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam maksiat. Ya, misalkan bisa pacaran atau lain. Nah, itu yang kedua, ada mengembangkan wawasan keilmuan. Dari sifat masa remaja ini kita harus berkembang atau menambah ilmu kita. Banyaklah di antara para remaja, di antara kalian ada yang sudah mengembangkan bakatnya bahkan menjadi terkenal. Nah, itu karena dia memanfaatkan masa mudanya. Yang ketiga ada tasamuh atau toleransi. Nah, kita tuh harus yang namanya itu berteman dengan baik, gitu kan. Kepada non muslim aja kita harus bertoleransi, apalagi kepada sesama muslim. Nah, terus yang keempat ada bijak menggunakan media sosial. Nah, kita harus bijak menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial kalian untuk menambah pengetahuan, pengalaman, ataupun menambah pertemanan. Ada yang tahu apa aja sih dampaknya kalau kita berperilaku baik? Ada Bu saya. Ya, silakan Lagi Nadia. banyak orang Bu. Ya, Bu. ya, Nadia, silakan. Ini Bu, durhaka Bu. Betul, Bu, betul. Betul. Ada lagi yang lain? Ya kan? Tidur di jalanan, Bu. Apa dampaknya? Tidur di jalanan. Oh ya. Ya. Boleh. Menjelekkan nama. Dampaknya. Kalau misalkan kita melakukan hal ini secara akhlak yang kurang baik, itu tuh gimana? Iya, resikonya baik. ya. Kalau jadi jelek. Udah berdosa, udah berdosa. Dapat dosa juga ya. Salah, Bu. Ya, Ya. ya, adalah Ada banyak, Bu. ya jadi dampaknya itu kita bisa memperbaiki hubungan ya di antara sesama teman gitu kan. Terus boleh juga mendapatkan pahala juga ya, kata Nitrina boleh, kata Nadia nggak boleh. Nah selanjutnya, sampai sini yang udah paham ya? Insya Allah Bu paham. Terus yang selanjutnya ada akhlak tercela dalam pergaulan remaja dan apa dampaknya. Nah di sini biasanya akhlak tercela dalam pergaulan remaja itu biasanya di masyarakat dibilang kenakalan para remaja. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Karena para remaja itu rentan sekali yang namanya itu penolakan dari temannya, ya kan? Ada yang berapa di antara kita pernah dibully waktu sekolah, itu namanya penolakan. Nah, dan juga bisa jadi lingkungan di rumahnya itu kurang harmonis, jadi dia
bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Contohnya apa? Coba dibaca, Nafa. Dibaca. Oke, Ibu. Harmoni, jadi dia bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Contohnya apa? Coba dibaca, Nafa. Dibaca. Oke, Ibu. Bentuk awan perkenan dalam pergaulan dalam pergaulan manusia dan apa dampaknya, yaitu ada pergaulan bebas, tawuran, minum keras, menggunakan narkoba, menggunakan yang tidak bijak. Nah, terima kasih Nafa. Bentuk akhlak perkenan dalam pergaulan dalam pergaulan manusia dan apa dampaknya, yaitu ada pergaulan bebas, tawuran, minum keras, menyalahgunakan narkoba, penggunaan media sosial tidak bijak. Nah, terima kasih Nafa. Bu, ya, silakan. Ini Bu, durhaka Bu. Betul Bu, betul. Betul. Ada lagi yang lain? Jahat? Tidur di jalanan Bu. Apa dampaknya? Tidur di jalanan. Ada. Ya. Menjelekkan nama. Dampaknya. Kalau misalkan kita melakukan hal ini, terserah akhlak yang kurang baik, itu tuh gimana? Iya, Resikonya. Baik. Ya. Udah sekolah jadi jelek. Udah berdosa, Bu. Udah berdosa. Dapat data juga ya. Salah Bu. Ya. Ya. Masalah. Ada banyak Bu. Nah, ini ada bagaimana cara kita membiasakan akhlak terpuji bagi para remaja. Nah, di sini ada yang namanya itu menutup aurat dengan baik dan tertutup. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita udah belajar yang namanya itu aurat. Nah, laki-laki dan perempuan auratnya sama atau beda? Beda. Hah? Beda. Bilang sama. Beda. Kalau laki-laki auratnya itu dari mana sampai mana? Kalau laki-laki auratnya itu dari mana sampai mana? Dari bawah sampai lutut. Dari ujung. Ya. Dari lutut sampai lutut. Ya, kalau misalkan perempuan dari rambut sampai kaki semuanya lurus. Kecuali Yang kedua, memilih lingkungan atau pertemanan yang baik. Jadi kita harus selektif memilih teman ya. Amin. Bukan berarti kita pelin-pelan teman ya. Kita nggak boleh pelin-pelan, tapi kita harus selektif gitu. Selektif itu kayak memilih, tapi bukan pelin-pelan ya. Kayak itu kan aku nggak butuh teman sama dia, lagi begini gitu. Pilih-pilih dong Bu, nggak boleh kan? Iya, nggak boleh ya. Terus yang ketiga mengisi waktu dengan kegiatan positif. Kan banyak ya kegiatan positif yang misalkan kita membaca buku yang lain. Terus ada selanjutnya menjaga diri dan pergaulan. Terus menggunakan media sosial yang bijak, menghormati orang lain dan menghargainya, memiliki sikap dan perilaku yang baik pada orang yang di sekitarnya. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan apa jenis? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau jika tidak ada, kita lanjut ke metode. Nah, Bu, mau nanya. jadi tidak ada namanya tuh sedikit kata-kata ya. Di masa depan sudah terbaca pada tangan para pemuda. Jika pemudanya berkualitas, maka masa depannya akan Cerah. Jangan sampai menyangkal di masa tua karena masa muda tidak digunakan dengan Baik. Jadi gunakanlah masa kalian itu dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Ya Bu. Baik Bu, insya Allah. Nah, selanjutnya kalau kita udah paham materi ini, kita akan masuk ke materi brainstorming. Anda tahu brainstorming apa? Nah, sebelum itu saya mau ngasih sedikit contoh cerita dari materi ini. Nah, nanti ada pertanyaan yang bisa jawab nggak kata dia. Nah, dengerin ya baik-baik ceritanya. Ada seorang remaja bernama Fahri. Fahri adalah anak kecil SMP yang baik dan rajin. Namun setelah masuk ke lingkungan pertemanan barunya, ia mulai mengikuti kebiasaan teman-temannya
yang dia anggap keren baginya. Awalnya dia hanya ikut nongkrong di setiap malam. Tapi lama-kelamaan ia mulai meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai guru, sebagai siswa. Dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agamanya. Menurut kalian, apa yang menyebabkan perubahan pada sikap Fahri ini? Ada begitu? Tidak peduli. Tercela bu, tercela. Sifat tercela, tidak baik. Enggak lah. Ya maksudnya kenapa dia melakukan hal itu gitu? Bosen. Bosen di Dia udah rumah. nyaman sama lingkungan dia Iya, itu, Bu. jadi Boleh. jelek bu lingkungan itu bu. Nggak ada lagi jawabannya. Broken home bu, broken home. Gitu. Oke, boleh ya jawabannya seperti itu. Hadiah. Ini berapa orang berapa digampang? Semuanya. Potek-potek ya. Kotak-kotak berapa caranya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 bu, 10. Oh, ibu cuma bawa 8. Ya. Ya. Bagi aja bu. Ya di potek aja nanti bu. Ya. Ibu bagiin masa? Ibu bagi nih bu. Terus? Ya udah bu, 3 sama 4 bu. Ya boleh ya. Ada 2 kelompok ya. Berarti. Nah nanti kalian metode ini kalian bebas menyampaikan satu pertanyaan di atas kertas ini. Nanti ibu bagiin. Kalian tulis pertanyaannya di sini terkait materi kita hari ini. Materi kita hari ini apa pergaulan dalam remaja. Nah satu pertanyaan. Ya. 3 aja bebas pertanyaannya. Kelompok bu. Nah, nanti kita bikin kampanye. Enggak. Tapi kelompok bu. Bu ini bu. Tapi kelompok. Bu. Iya ini apa? Tapi Apa yang nanti kita? Bu ini bu. Ini belum bu. Oh, katanya nggak mau. Mau bu dia bu, bohong bu. Karena ini dapat kampanye, ntar nanti pertanyaannya itu taruh di depan. Ada depan nanti ibu kocok. Nah, setiap kelompok dapat 2 kotak. Saya kelompoknya siapa bu? Iya. Saya siapa? Iya kan. Ini ada 3 dan 4. Saya Mengapa Prabowo? Terang mau dilipat, mau digulung, sama aja. Dilipat apa gini aja bu? Apa? Lipat lah, lipat. Ya, Dilipat apa digulung ibu? Belum. Mana teman-teman? Boleh teman-teman. Udah 3 menit belum bu ini bu. Udah. Ya Allah, ini bu. Ya semua? Udah. Oh di sini belum? Apa? Apa nih sih? Dulu ya. Nah, kasih apa? Satu lagi, ayo di sini nak. Ayo Nistina, semangat. Ketua kelas gimana bu? Aduh bu. Nah, tanpa berlama-lama, ibu lanjutkan aja ya. Kita pertanyaan di sini kita aja. Ayo kelompok 1. Kelompok 2. Oh ini kelompok. Nah, itu nanti 2 pertanyaan itu kalian diskusi apa jawabannya. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, satu dari perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasilnya. Orang dukung itu Apa? kenapa minum alkohol tidak boleh?
Ini Bu, kalau kita Belum mulai. ya kita menjawab gimana Bu? Ini kan dibantu sama. Ya, karena harus cari jawabannya ya. Nanti kalian diskusi nih dulu. Boleh mikirin nak? Gabung? Udah? Boleh? Taruh sini aja. Boleh? Taruh sini aja. Kan? Ini Pak, ini Pak. Ya, kan silakan gabung dengan kelompoknya. Nah di sana kelompok. Nggak tenang sekarang, kan kita sama-sama belajar. Ya, Oke. ya silakan. Kelompok satu. Saya bacain dulu pertanyaannya. Iya. Bu. Oke, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaannya. Iya. Oke, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Kenapa minum alkohol tidak boleh? Kan menghangatkan badan. Ya, apa jawabannya? Jawaban diskusinya. Oh, nggak boleh Bu, karena alkohol itu kan ini Bu, haram. Ya, Kan khamar. Boleh Bu. Nggak boleh Bu. ya kenapa? Karena dia mengandung Itu kayak. iya, mengandung apa teh ya? Unsur sara. Iya. Iya. Unsur saranya jadi nggak boleh. Dia kayak anggur fermentasi gitu Bu, tuh nggak boleh Bu, karena dia ada unsur saranya. Iya Bu. Bolehnya jahe Bu, karena kan menghangatkan badan. Siap betul. Terus pertanyaan kedua, kenapa orang dukung itu seru dan menyenangkan? Nggak boleh Bu dukung. Nggak boleh juga. Iya, karena kan tempat maksiat ya Bu ya, Iya, seperti betul. kayak gitu ya kan nggak boleh Bu. Kita kan menghindari maksiat. Allah aja ngomong nggak boleh berzina, nggak boleh mendekati zina, itu kan udah maksiat. Nggak boleh. Boleh Bu, karena itu banyak LC-nya Bu. LC apa? Siapaan tuh, Pak? LC apa? Oh itu LC itu ini Lulusan Bu. Kairo. Kupu-kupu Malang. Ya, Ibu kok bila tahu yang kayak gitu? Masalah. Saya belajar Bu, saya belajar. Ya. Gimana teman-teman jawaban saya? Sangat memuaskan? Ya, jawabannya betul semua. Sudah, Pak. Silakan duduk. Ya. Nah, silakan kelompok 2 perwakilan. Ayo. Iya udah. Oke Bu, kata teman-teman saya jawabannya nih Bu ya. Ya. Kenapa kita selalu merasa diri kita itu selalu orang-orang yang lebih bandel dari kita? Karena kalau menurut saya nih Bu ya, orang-orang bandel itu keren Bu. Dari stylenya, dari motornya. Setuju Bu, setuju itu saya. Kita yang nggak bandel ya, culun. Iya. Dugem ya. Dugem ya. Mereka itu bisa ke klub besar. Nah, seru itu kan. Itu kayak masa, kayaknya kita culun banget sih. Kita nggak keren itu Bu. Iya. Nah, itu menurut saya Bu, kenapa kita selalu membawa orang bandel. Kan tadi saya culun Bu, ini bukan bandel Bu. Jadi itu dia menurut saya Bu. Nah, bakal satu lagi. Hah? Udah itu udah selesai. Dua, satu lagi. Ini udah kan? Oh katanya udah Bu lagi. Kenapa sih kita harus merasa jenuh di hidup kita dan jadi nakal? Kalau nggak ngerti pertanyaannya saya kenapa sih kita harus merasa jenuh di hidup kita dan jadi nakal? Ya, kenapa jawabannya apa? Kadang nih Bu ya, kalau menurut saya nih Bu ya, kenapa sih kita jenuh? Jenuh tuh biasanya karena bosen Bu. Kalau saya Bu, misalnya nih saya main bola nih ya, main bola, saya terlalu jago nih Bu. Yang lainnya nggak bisa main, jadi kayak saya ngerasa bosen nih main bola dulu. Oh, berarti Rike jago. Saya jago main Oh, bola. jago. Oh, jago. Dugemnya ya udah. Jadi nakal. Kalau saya pribadi Bu, saya pengen jadi nakal Bu. Nakal juga. Iya, Iya. kayaknya nakal tuh asik Bu, menurut saya. Seru tuh, Bu, seru kan saya bilang tuh. Tapi bener Bu dari saya, kan soalnya saya nggak bisa nakal nih. Saya diajar orang tua saya jangan nakal, jangan main pasar. Jadi jangan bisa nakal.
boleh gitu ya. Pengen jalan kalau Bu sekali-sekali. Eh, Boleh nggak Bu? Boleh, nggak ada yang lama. Sekali-kali boleh Bu? Nggak apa-apa. Bener nih? Udah ya, Boleh udah. kan? Boleh. Nggak. Ah, nggak boleh, nggak boleh. Kalau Udah. Udah. Nah, silakan duduk kembali dan tempat duduknya. Terima kasih Rizky. Tepuk tangan buat Rizky. Nah, kita selanjutnya kita akan Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi dan metode. Nah, sebelum kita tutup ya. Ini Nah, kesimpulannya dari kesimpulan materi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa masa remaja adalah masa penting dalam membentuk karakter. Karena itu kita harus menjaga pergaulan, memilih lingkungan yang baik, dan menerapkan akhlak terpuji. Nah, kesimpulan dari metode itu dan sekarang kita pakai metode brainstorming itu bisa membuat kita aktif, memberikan pendapat dan memberi solusi. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang etika pergaulan dalam Islam. Nah, Ibu harap kalian bisa membaca materinya ya selama di rumah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kopi dulu. Dulu ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini kita baca hamdah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.